Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja, Jemaat Bethlehem, edisi Sabtu, 29 Maret 2025. Sebelum kita membaca terlebih mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami hingga pagi ini. Kami boleh bangun dan menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan. Memulai hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Marilah Roh Kudus urapi kami untuk mengerti dan memahami firman yang kami baca dan renungkan. Ampuni dosa kami, terima kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murka aku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkaulah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin firman Tuhan. Belajar dari kesabaran Allah. Sabaran adalah salah satu kebajikan dalam kekristenan. Kita sering merujuknya sebagai buah roh. Dengan kata lain, sabar menjadi salah satu ciri dari orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Akan tetapi, kita juga tahu persis bahwa tidak selalu mudah untuk sabar. Tidak sedikit pelanggaran yang terjadi karena ketidakmauan untuk sabar. Dalam dunia serba buru-buru, sabar juga kerap menjadi tanda kelemahan. Seorang istri misalnya, yang bertahan dan sabar menghadapi suaminya yang buruk kerap dianggap oleh sahabatnya sebagai orang bodoh. Dalam kisah hidup bangsa Israel, mereka pernah ada pada titik kehilangan kesabaran. Musa yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, yakni dengan membuat lembu tuangan. Allah marah dan menyebut mereka sebagai bangsa yang telah rusak dan tegar tengkuk. Bahkan di tengah kemarahannya, ia berniat membinasakan mereka. Akan tetapi Allah membatalkan murkanya karena mengingat janjinya kepada nenek moyang Israel. Kisah ini memperlihatkan sifat Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia bisa saja menimpakan kemarahannya atas pemberontakan-pemberontakan kita, namun Allah memilih jalan lain. Melalui rohnya, Allah menginsafkan kita setiap saat. Dalam penginsafan inilah kita dijumpai oleh Allah yang sangat sabar. Kita adalah pemberontak atau orang-orang rusak yang pantas mati. Namun Allah memilih menuntun kita kepada pertobatan. Kita yang rusak tidak dibuang melainkan diperbaiki kembali. Dari sini Allah memperlihatkan bahwa sabar bukanlah kebodohan dan kelemahan.
Sabar adalah kekuatan yang melaluinya Allah mengubah penghukuman menjadi kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertailah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, terlebih pelayanan yang Tuhan percayakan. Mohon berkat-Mu atas bangsa dan negara serta pemerintah kami. Kiranya negeri yang kami cintai ini terus dalam naungan kasih sayang Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Selamat beraktivitas, tetap tekun dan setia mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.